Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hari ini, dengan karunia Allah Ta'ala, Idul Adha dirayakan di berbagai belahan dunia. Di negara-negara seperti Pakistan dan India, hari raya ini juga dikenal sebagai Idul Kurban. Pada kesempatan Id ini, sesuai dengan sunnah Hadrat Ibrahim alaihissalam, tidak terhitung hewan yang dikurbankan. Demikian pula mereka yang pergi untuk berhaji. Mereka mengorbankan ratusan ribu hewan di Mekah pada saat haji. Pengorbanan ini adalah sebuah amalan untuk mengingat contoh pengorbanan Hadrat Ibrahim alaihissalam dan Hadrat Ismail alaihissalam dan kesetiaan serta ketaatan penuh di mana seseorang bersedia mengorbankan nyawanya sendiri dan seseorang bersedia mengorbankan putranya atas perintah Allah Ta'ala. Ketika berdasarkan mimpinya, sang ayah bersiap untuk menyembelih anaknya dan sang anak bersedia membiarkan hal ini terjadi dalam kenyataan, maka Allah Ta'ala berfirman, "Cukup, engkau telah memenuhi sumpah kesetiaan dan ketaatanmu." Tujuan Tuhan semata adalah untuk menguji apakah beliau alaihissalam setia atau tidak, bukan untuk benar-benar mengambil nyawa putranya. Ya, untuk terus mengingatnya, maka engkau harus mengorbankan seekor domba jantan agar ruh pengorbanan ini dapat dikenang dalam sejarah agama hingga akhir zaman. Oleh karena itu, umat Islam mengorbankan ratusan ribu hewan pada kesempatan haji untuk menyegarkan memori akan pengorbanan tersebut. Pengorbanan ini baru akan dianggap sebagai pengorbanan yang hakiki di sisi Allah Ta'ala jika seseorang memiliki ruh kesetiaan yang sama seperti ayah dan putra tersebut. Ketika satu-satunya tujuan adalah mencapai keutamaan hanya demi Allah Ta'ala, yaitu seraya menapaki jalan ketakwaan, seseorang berketetapan hati untuk mengorbankan segala sesuatunya demi Allah Ta'ala. Tanpa ruh ini, pengorbanan lahiriah tidaklah ada artinya. Namun, jika kita sekarang merenungi hal ini dengan seksama, maka berkenaan dengan ratusan ribu orang yang melakukan pengorbanan, kita menemukan bahwa mereka masih kurang dalam hal kesetiaan, kesalehan, dan ketakwaan.
Di beberapa negara, hewan-hewan kurban dihias dan dipajang, lalu dilelang kepada penawar tertinggi, lalu mereka dengan bangga menunjukkan bahwa mereka telah membeli hewan tersebut dengan harga sekian ribu atau ratusan ribu rupiah. Intinya, semangat pengorbanan pun menjadi tersembunyi di balik tabir keangkuhan. Inilah keadaan orang-orang duniawi. Mereka bahkan tidak mempunyai pemahaman sedikit pun tentang ruh pengorbanan. Adapun mereka yang menyebut dirinya maulwi, merekalah yang telah meracuni fikiran masyarakat dengan mengatasnamakan agama. Di Pakistan, para maulwi atau ulama telah semakin berani karena mereka sedemikian rupa memiliki monopoli atas agama, sehingga mereka bisa melakukan kekerasan apapun. Dan para Ahmadi khususnya dijadikan sasaran atas kekerasan ini. Menurut ulama di sana, para Ahmadi yang melaksanakan salat Id dan menyembelih hewan kurban adalah melakukan kejahatan yang berbahaya, dan mereka dapat melakukan apa saja untuk menghukumnya. Hal ini tidak hanya sebatas kata-kata mereka saja, bahkan kebencian ini disebarluaskan, sehingga masyarakat Muslim pun diberitahu bahwa mereka tidak hanya diperbolehkan melakukan tindakan apapun terhadap para Ahmadi yang menjalankan salat Idul Adha atau menyembelih hewan kurban, mereka bahkan dijanjikan surga karena melakukan hal tersebut, yaitu jika dapat membunuh mereka. Akhirnya, para Ahmadi seringkali disyahidkan. Hal ini tidak berhenti sampai di sini saja. Bahkan di beberapa tempat, pihak berwenang yang ada di bawah pengaruh para maulwi ini memasukkan para Ahmadi yang terlihat melaksanakan salat Id dan melakukan kurban ke dalam penjara. Hal ini telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tahun ini, meskipun tampaknya pemerintah cenderung melunakkan kebijakannya, namun masih ada di beberapa tempat di mana pihak berwenang bersikap tidak adil terhadap para Ahmadi. Di beberapa tempat, para ulama telah mempengaruhi pihak berwenang sedemikian rupa, sehingga mereka percaya bahwa dengan bersikap kejam terhadap para Ahmadi, maka jalan masuk surga akan terbuka bagi mereka. Oleh karena itu, orang-orang ini mengerahkan segala upaya untuk menghentikan para Ahmadi dari beribadah dan berkurban. Namun, orang-orang ini tidak mengetahui bahwa hanya Allah Ta'ala lah wujud yang menerima pengorbanan. Saat ini, jika mereka menghentikan para Ahmadi untuk berkurban, maka para Ahmadi yang tidak dapat menjalankannya itu, sesungguhnya mereka mengorbankan gejolak perasaan mereka. Jadi, sebagaimana Allah Ta'ala adalah wujud yang dapat melihat apa yang ada di dalam hati, Dia mengetahui kesulitan dan penderitaan yang dialami oleh para Ahmadi karena hal ini, dan Dia sesungguhnya pasti akan menerima ruh pengorbanan dari para Ahmadi ini. Oleh karena itu, kepada mereka yang seperti ini, mereka harus mempersembahkan pengorbanan perasaan mereka kepada Allah Ta'ala lebih dari sebelumnya, supaya Dia segera memandang kita dengan kasih sayang dan karunia-Nya. Allah Ta'ala pasti mendengar tangisan orang-orang yang teraniaya. Dia akan meninggikan niat pengorbananmu sampai ke tingkat pengorbanan yang hakiki, dan Dia pasti akan menerima niat pengorbanan Anda, dan Dia akan menolak pengorbanan orang-orang yang mengatakan bahwa mereka telah berkurban, dan Dia akan mengembalikannya kepada mereka. Jika Allah Ta'ala saja dapat menerima haji seseorang yang tidak sanggup berangkat hanya berdasarkan niatnya, hanya berdasarkan suatu amalannya, sementara Allah Ta'ala tidak menerima haji ratusan ribu jamaah yang berhaji saat itu, maka pada hari ini
Tuhan itu jugalah yang akan menerima gejolak ketulusan kita para Ahmadi, menerima pengorbanan yang dilakukan oleh ratusan dan ribuan Ahmadi, dan dia dapat membalikan pengorbanan-pengorbanan lahiriah yang dilakukan oleh para ulama itu dan juga para pengikutnya kembali ke wajah mereka. Oleh karena itu, para Ahmadi harus menanggung masa-masa sulit ini dengan menjalani ketakwaan seraya tekun memanjatkan doa. Allah Ta'ala dengan jelas telah berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum." Ingatlah, daging dan darah kurbanmu tidak akan pernah sampai kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya, ketakwaan di dalam kalbumu lah yang akan sampai kepadanya. Jadi, sangatlah penting bagi kita untuk memahami bahwa pada hakikatnya yang akan sampai kepada Allah Ta'ala adalah ketakwaan. Sementara daging dan darah kurban kita tidak sampai kepada Allah Ta'ala. Inilah ruh yang benar-benar difahami oleh para Ahmadi saat ini. Apakah mereka diperbolehkan atau tidak untuk berkurban? Mereka terus mengerahkan daya upaya untuk dapat unggul dalam ketakwaan, dan inilah ruh yang harus ada dalam seluruh Ahmadi. Walaupun secara lahiriah mereka merasa sedih karena dilarang untuk berkorban, namun jika mereka mempunyai ketakwaan, maka Allah Ta'ala akan menerima niat mereka dan akan memberi ganjaran kepada mereka. Sementara para ulama yang malang ini tidaklah mempunyai hal ini. Tindakan mereka menunjukkan dengan jelas bahwa hati mereka kosong dari ketakwaan. Mereka menganggap bahwa menyakiti dan bahkan membunuh para Ahmadi adalah na'udzubillah bentuk pengabdian kepada Islam. Mereka sama sekali jauh dari menjalani perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman bahwa siapapun yang mengucapkan kalimat syahadat, maka ia adalah seorang muslim. Namun mereka justru berkata, tidak, para Ahmadi tidak mengikrarkan kalimat syahadat dari hati mereka. Apakah mereka telah membuka dada seorang Ahmadi untuk mengetahui apa isi hatinya? Rasulullah SAW sendiri bersabda kepada seorang sahabat, apakah kamu telah membedah hati orang yang telah kamu bunuh itu untuk melihat apakah dia mengucapkan kalimat syahadat dengan jujur atau karena takut? Namun orang-orang ini tidak dapat memahami hal ini. Karena mereka alih-alih mengikuti perintah Rasulullah, mereka justru menyebarkan agama ciptaan mereka sendiri. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman bahwa siapa saja yang membunuh orang yang mengucapkan kalimat syahadat dan mengaku muslim, maka ia akan dicengkeram oleh Allah Ta'ala dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karena itu, dapatkah mereka selamat dari murka Allah Ta'ala? Seandainya saja mereka menggunakan akal dan mendengarkan firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkannya. Orang-orang Ahmadi yang teguh dalam keimanannya dan menyerahkan nyawa, harta, dan perasaannya dengan niat yang suci, maka amalan mereka pasti akan mendapat kemakbulan pada pandangan Allah Ta'ala ini. Ini juga merupakan era pengorbanan yang insya Allah Ta'ala juga akan terlewati. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti ini, kita harus semakin bersujud di hadapan Allah Ta'ala, dan kita meningkatkan rintihan doa-doa kita sedemikian rupa agar rahmat Allah Ta'ala segera turun untuk membantu orang-orang yang terzalimi dan mencengkeram mereka yang zalim. Berdoalah kepada Allah Ta'ala dan sampaikan, kami menaati perintah-perintahmu dan mengikuti teladan Hadrat Ibrahim alaihissalam, dan kami siap untuk mempersembahkan pengorbanan apapun coraknya dengan ketaatan penuh kepada Hadrat Muhammad Rasulullah SAW. Apakah itu berarti mengorbankan hidup kita, atau kekayaan, atau perasaan kita? Sekalipun kambing dan domba kami tidak disembelih, kami siap mempersembahkan kurban tersebut. Alhasil, sesuai janjinya dan terkabulnya doa kita, Allah Ta'ala memang akan menerima niat saleh kita untuk berkurban. Namun syaratnya adalah kita menunjukkan ketakwaan. Jika kita menjalani hidup kita dengan ketakwaan dan memenuhi hak-hak Allah Ta'ala dan hak-hak ciptaannya, maka insya Allah Ta'ala kita akan mewujudkan transformasi revolusioner di dunia ini. Hal itu tidak akan dilakukan oleh para ulama yang materialistis tersebut. Sesuai dengan janji Allah Ta'ala dan nubuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jemaat kitalah yang akan membawa revolusi di dunia ini di bawah baiat Hadrat Masih Maud alaihissalam. Kita harus selalu ingat bahwa tujuan pengorbanan Hadrat Ibrahim alaihissalam dan Hadrat Ismail alaihissalam adalah
untuk mewujudkan sebuah revolusi yang akan terjadi melalui kedatangan Nabi suci sallallahu alaihi wasallam dan sepenuhnya mengubah dunia. Jika tidak, pengorbanan seekor domba jantan menggantikan Hadrat Ismail alaihissalam tidak akan membawa revolusi. Pengorbanan domba jantan merupakan ekspresi simbolis dan memiliki makna yang sama saat ini agar umat beriman tidak melupakan semangat dan tujuan sebenarnya di balik pengorbanan tersebut. Hadrat Masih Maud Islam bersabda, pengorbanan yang sejati adalah penyucian hati, bukan mempersembahkan daging dan darah. Orang-orang pada umumnya menyembelih hewan, namun mereka yang luar biasa adalah orang-orang yang menyerahkan hatinya untuk dikorbankan. Namun Tuhan tidak melarang pengorbanan lahiriah seperti itu, misalnya hewan, agar manusia dapat mengetahui bahwa pengorbanan tersebut juga ada hubungannya dengan manusia. Pada kesempatan lain, Hadrat Masih Maud Islam bersabda, Allah Ta'ala telah memberikan contoh bagi banyak perintah penting dalam syariah Islam. Manusia diperintahkan dengan segala kemampuan dan wujudnya mengorbankan dirinya demi Allah Ta'ala. Oleh karena itu, pengorbanan zahir telah dijadikan contoh untuk tujuan ini. Namun demikian, pengorbanan sejati adalah pengorbanan hati. Jadi, inilah ruh yang harus kita ciptakan di dalam diri kita, keluarga kita, anak kita, dan generasi keturunan kita. Kemudian, kita dapat mewujudkan semangat ini sebagai sebuah jemaat dan mewujudkan revolusi di mana Allah Ta'ala mengutus Hadrat Masih Maud alaihissalam di zaman ini yang datang dengan tunduk sepenuhnya kepada Hadrat Rasulullah SAW. Kita insya Allah tidak akan memperdulikan para ulama ini dan taktik mereka yang bersifat sementara ini, dan kita akan terus tumbuh semakin kokoh. Ini adalah janji Allah Ta'ala kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, dan dia pasti menepati janjinya. Alhasil, kita tidak perlu khawatir jika beberapa pihak berwenang yang zalim telah bekerja sama dengan para maulwi dan menggunakan kewenangan mereka untuk mencegah kita melakukan korban atau melaksanakan salat Idul Adha, atau kita pernah dilarang melakukan hal tersebut di masa lalu, atau mereka telah menciptakan lingkungan yang berbahaya sehingga Muslim Ahmadi tidak bisa beribadah secara terbuka atau berkurban. Jika berbicara tentang pengorbanan hewan secara zahir, kaum-kaum lain juga memiliki konsep ini. Namun, apakah dengan itu mereka dapat meraih keridhaan Allah Ta'ala? Tentu tidak. Hal ini karena mereka kehilangan ketakwaan. Seperti itulah keadaan mereka yang menyebut dirinya ulama. Mereka telah menampilkan agama Islam, agama yang damai dan harmonis, sebagai agama yang berideologi ekstrim demi untuk mewujudkan agenda mereka. Apapun masalahnya, orang-orang ini tidak takut kepada Allah Ta'ala. Seperti yang telah saya sebutkan, suatu saat Tuhan pasti akan meminta pertanggungjawaban mereka. Semakin Allah Ta'ala mengendurkan tali tangguhan bagi mereka, semakin berat pula hisabnya. Orang-orang ini mencoba berperan sebagai Tuhan. Namun seperti yang telah saya katakan, dalam situasi ini, kita harus terus berusaha untuk meningkatkan standar ketakwaan kita dan semakin cenderung kepadanya. Karena dengan cara inilah, kita dapat menjaga ruh pengorbanan Hadrat Ibrahim alaihissalam dan Hadrat Ismail alaihissalam tetap hidup. Faktanya, ini juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan Allah Ta'ala mengangkat Rasul Agung Nabi Muhammad SAW dari keturunan Hadrat Ismail alaihissalam, yaitu untuk menegakkan kerajaan Tuhan yang Maha Esa di dunia. Untuk mencapai standar ketakwaan yang tinggi, Hadrat Masih Maud Islam menasihati jemaatnya dengan bersabda, merupakan kewajiban yang khas bagi jemaatku untuk menempuh ketakwaan, terutama mengingat fakta bahwa mereka mengasosiasikan diri mereka dan berbaiat kepada seseorang yang mendakwakan diri sebagai utusan Allah. Dengan cara ini, mereka akan terbebas dari berbagai bentuk kebencian, dendam, syirik, dan keterikatan duniawi yang mungkin mengganggu mereka. Sudah menjadi rahasia umum bahwa terlepas dari apakah seseorang menderita penyakit ringan atau penyakit yang lebih serius, penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan sebelum obatnya dicari dan dilakukan upaya untuk menemukan obatnya. Sekalipun noda hitam kecil muncul di wajah seseorang, hal ini menimbulkan kekhawatiran yang serius. Jangan sampai noda tersebut menyebar hingga menutupi seluruh wajah.
Demikian pula, dosa adalah noda yang menghitamkan hati seseorang. Hadrat Masih Maud alaihissalam selanjutnya menyatakan, janganlah kamu mengira bahwa Allah Ta'ala itu lemah. Sesungguhnya dialah pemilik kekuasaan yang maha besar. Ketika kamu bertawakal kepadanya untuk memberikan dukungan dalam segala hal, dia akan datang membantumu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu. Namun orang-orang yang pertama kali disinggung dalam ayat-ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Segala pemikiran mereka berkisar pada agama dan mereka menyerahkan urusan dunianya kepada Tuhan. Inilah sebabnya mengapa Allah Ta'ala meyakinkan mereka dan mengatakan kepada mereka bahwa Dia adalah penopang mereka. Maka salah satu nikmat ketakwaan adalah Allah Ta'ala memberikan keselamatan kepada orang yang bertakwa dari berbagai musibah yang mengganggu urusan agamanya. Hadrat Masih Maud alaihissalam kemudian bersabda, mereka terus menempuh ketakwaan karena hanya ketakwaan sajalah yang dapat dikatakan sebagai rangkuman syariat. Jika dideskripsikan secara singkat apa yang dimaksud dengan syariat, maka dapat dikatakan bahwa intinya adalah ketakwaan. Ketakwaan itu ada banyak tingkatan dan tahapannya. Namun jika seorang pencari dengan setia melintasi tingkat dasar dan tingkat ketakwaan dengan ketabahan dan ketulusan, mereka pada akhirnya mencapai nilai tertinggi karena kebajikan dan keinginan mereka untuk mencari kebenaran. Allah Ta'ala menyatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Artinya, Allah Ta'ala mengabulkan doa orang-orang yang bertakwa. Ini adalah janji ilahi dan Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Dalam konteks ini, dia menyatakan, innallaha la yukhliful mi'ad. Ketakwaan merupakan prasyarat yang diperlukan untuk diterimanya doa. Sekarang, jika seseorang ingin doa-doanya terkabul, namun ia lalai dan salah arah, bukankah orang tersebut bodoh dan tidak berakal? Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi jemaat kita bahwa sebisa mungkin setiap anggota harus mengikuti jalan ketakwaan sehingga mereka dapat merasakan nikmat dan lezatnya pengabulan doa dan ikut serta dalam peningkatan keimanan. Ini adalah topik yang perlu kita jadikan bagian dari hidup kita. Hanya jika kita mencapai hal ini, maka kita akan mampu memenuhi misi Hadrat Masih Maud alaihissalam, yaitu menyebarkan risalah Nabi SAW ke seluruh dunia. Untuk itu, kita harus siap mempersembahkan segala jenis pengorbanan. Para maulwi ini tidak pernah bisa menghentikan ikhtiar kita melalui perbuatan tercela mereka. Ingatlah selalu bahwa kita mempunyai tujuan tertentu dan setiap Ahmadi harus berusaha keras untuk mencapainya. Badai rintangan dan penentangan hadir untuk mengangkat kita ke tingkat yang lebih tinggi dan membuat kita semakin bersujud di hadapan Allah Ta'ala. Mayoritas orang di belahan dunia lain yang mampu berkorban harus mengingat tujuan ini, yaitu membawa transformasi revolusioner pada diri mereka sendiri dan dunia. Mereka yang dilarang melakukan korban, seperti yang saya sebutkan di Pakistan, mereka harus bersujud di hadapan Allah Ta'ala lebih dari sebelumnya. Semoga Allah Ta'ala menerima pengorbanan perasaan dan pengorbanan finansial kita dan segera menunjukkan kepada kita sebuah transformasi revolusioner di dunia ini. Ingatlah selalu bahwa dalam 135 tahun sejarah jemaat kita, penentangan-penentangan ini hanya menjadi sarana untuk mendorong kemajuan jemaat, dan insya Allah hingga saat ini pun kemajuannya akan terus berlanjut. Pengorbanan hidup, harta, waktu, dan kehormatan kita selalu membuahkan hasil, dan bahkan hingga saat ini akan terus membuahkan hasil. Insya Allah. Ruh ini juga harus Anda tanamkan pada keturunan Anda agar mereka tidak mudah cemas ketika menghadapi penentangan dan justru bersujud di hadapan Allah Ta'ala dengan hati yang ikhlas. Peraihan keridaan Allah Ta'ala harus menjadi perhatian setiap saat, karena jika itu berhasil, kita akan dapat menyaksikan kerajaan Tuhan yang Maha Esa ditegakkan di dunia, dan kita akan menjadi orang-orang yang mengibarkan bendera Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulah para maulwi ini dan orang-orang yang menyalahgunakan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam justru malah menjauhkan dunia dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Islam. Kenyataannya, kitalah yang mengumpulkan orang-orang
di bawah panji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk mencapai tujuan kita dengan memahami hakikat pengorbanan dan ketakwaan. Semoga Allah Ta'ala menjadikan Id ini sebagai hari raya yang penuh berkah bagi para Ahmadi di seluruh dunia, dan semoga kita segera melihat perubahan revolusioner terjadi di dunia ini berkat pengorbanan kita. Saya mengucapkan selamat Id Mubarak kepada para Ahmadi di Pakistan. Selama beberapa hari terakhir, perhatian saya tertuju pada mereka karena keadaan mereka menjadi sangat memprihatinkan. Semoga Allah Ta'ala segera memberikan buah atas pengorbanan mereka. Faktanya, bahkan hari ini, pada hari Idul Adha di Kotli, sekelompok massa menyerang dan merusak masjid tadi malam, dan di beberapa tempat bahkan menghalangi para Ahmadi untuk melaksanakan salat Idul Adha. Hal ini terjadi karena kegagalan pihak berwenang atau alasan lain, karena dilaporkan bahwa pemerintah saat itu telah mengatakan hal tersebut, yaitu kaum Ahmadi harus diberikan perlindungan, namun pemerintah daerah di berbagai tempat memaksakan kehendak mereka sendiri. Alhasil, kita menaruhkan kepercayaan sepenuhnya hanya kepada Allah Ta'ala, dan kita bersujud di hadapannya. Semoga Allah Ta'ala segera merubah kepedihan para Ahmadi menjadi kebahagiaan. Dimanapun di dunia ini para Ahmadi yang melewati masa-masa ini dengan penderitaan dan pengorbanan, semoga mereka segera diberikan sarana kemudahan. Ingatlah selalu satu hal, bahwa apapun keadaannya, tetaplah bersujud di hadapan Allah Ta'ala dan tinggikan standar ibadah Anda. Doakanlah juga untuk keluarga para syuhada. Semoga Allah Ta'ala memberikan pandangan penuh kasih sayangnya kepada setiap tetes darah mereka dan membawa transformasi revolusioner. Semoga pengorbanan para syuhada ini membawa revolusi pada keturunan mereka, dan semoga mereka semakin mendekat dengan agama lebih dari sebelumnya. Juga doakan agar mereka yang dipenjara karena jemaat segera dibebaskan. Khususnya doakan untuk seorang wanita yang dipenjara di Yaman dan yang lainnya juga. Semoga Allah telah melimpahkan pertolongannya dan segera membebaskan mereka. Semoga Allah telah memberi pahala yang tak terhingga kepada setiap Ahmadi yang berkorban dalam bentuk apapun, dan semoga setiap Ahmadi tetap ditegakkan dalam ketakwaan. Berdoalah untuk rakyat Palestina. Semoga Allah Ta'ala segera membebaskan mereka dari penindasan ekstrim yang mereka alami. Semoga Allah telah melimpahkan rahmatnya kepada mereka. Semoga Allah telah menjadikan Id kali ini menjadi sumber keberkatan bagi setiap Ahmadi. Berdoalah agar secara umum agar tercipta kedamaian dan ketenangan di dunia, dan semoga dunia mengenal Tuhan yang Maha Esa, karena hanya dengan itulah perdamaian dapat ditegakkan di dunia. Mari kita berdoa. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. दुआ कर लें. Doa dimulai.
आमीन। Amin. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।